Mohon izin, dokter-dokter. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Suryadiputra. Di sini, kami dari SGD A1 izin untuk mempresentasikan hasil student project kami yang bertajuk Inkontinensia Urin pada Lansia. Sebelum itu, berikut ini adalah anggota dari SGD kami. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edio Pranggangsa dengan 3 NIM 111. Lain saya akan menjelaskan tentang latar belakang SP kami. Menurut International Continence Study atau ICS, inkontinensia urin adalah keluarnya urin secara tidak sengaja atau tanpa disadari yang dapat menimbulkan masalah kesehatan atau sosial. Terdapat beberapa bentuk inkontinensia urin seperti inkontinensia urgensi, inkontinensia stres, dan inkontinensia campuran. Inkontinensia urin bukan merupakan kondisi yang mengancam jiwa, tetapi keadaan ini sangat mengganggu kehidupan penderitanya. Inkontinensia urin juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan seksual, kesehatan psikologis, serta interaksi sosial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan dokter, nama saya Mikaleda Sasami dengan 3 digit NIM 157 dan pada hari ini akan menjelaskan definisi dari inkontinensia urin pada lansia. Inkontinensia urin pada lansia sendiri merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk mengendalikan pengeluaran urin, sehingga urin dapat keluar secara tidak sengaja. Di mana masalah ini cukup sering dialami oleh orang yang sudah lanjut usia, karena seiring bertambahnya usia, otot-otot pada kandung kemih cenderung melemah. Akibatnya kemampuan untuk menahan urin menjadi berkurang dan urin dapat keluar tanpa disadari. Kondisi ini dapat muncul secara mendadak dan dalam beberapa kasus hilang setelah beberapa waktu, namun ada juga yang bersifat permanen atau bertahan dalam jangka panjang. Inkontinensia urin sendiri ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pada gangguan pada sistem saluran kemih, masalah yang mempengaruhi otak, saraf atau otot, melemahnya otot di area panggul dan uretra, dan gangguan mental seperti demensia, serta penyakit kronis seperti diabetes, dan efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi inkontinensia pada lansia. Sebelumnya, perkenalkan saya Triwan Leo Chansyanture dengan 3 digit terakhir 079. Inkontinensia sendiri terjadi ketika munculnya tekanan kandung kemih yang lebih besar dari tekanan uretra. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena kelenturan kandung kemih dan kemampuan adaptasi tekanan uretra yang bisa menahan tekanan dari kandung kemih. Namun, beberapa kondisi seperti tekanan kandung kemih yang memang terlalu tinggi akibat menahan buang air kecil, atau justru kelemahan uretra yang tidak bisa mengimbanginya bisa menyebabkan inkontinensia. Kelemahan uretra ini sangat dipengaruhi oleh sfinkter uretra, sehingga kelainan dalam sfinkter uretra sangat dikaitkan dengan terjadinya inkontinensia, termasuk salah satunya kelainan akibat penuaan. Penuaan menyebabkan penurunan kekuatan otot dasar pelvis serta penurunan kemampuan untuk merespons stimulasi dan elektromiografi. Kedua hal ini sangat sesuai dengan dua penyebab utama dari inkontinensia, yaitu bladder neck hypermobility dan intrinsic sphincter deficiency atau ISD. Untuk bladder neck hypermobility, yaitu sering penuaan, kekuatan ligamen uretra pelvis yang fungsinya untuk menahan tekanan perut terhadap uretra di area transisi antara kandung kemih dan uretra atau bladder neck itu berkurang, sehingga menyebabkan kandung kemih bergerak lebih bebas dari posisi normalnya, atau yang disebut dengan hypermobility. Ketika tekanan perut itu meningkat, misalkan saat batuk atau bersin, kandung kemih dan bladder neck bisa berpindah atau turun, menyebabkan kebocoran urin. Sedangkan intrinsic sphincter deficiency atau ISD, yaitu kondisi di mana uretra dan sfinkternya yang merupakan organ kompleks yang terdiri dari berbagai otot seperti otot proksimal dan mid uretra, otot polos luar yang mengelilingi saluran uretra untuk membuka dan menutupnya saat berkemih, dan lamina propria uretra yang kaya pembuluh darah, itu sangat berperan dalam berkemih normal. Sehingga kerusakan pada bagian-bagian kompleks ini bisa menyebabkan kegagalan penutupan sfinkter uretra dengan sempurna yang berujung pada inkontinensia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Anika Putri Maheswari dengan 3 digit terakhir 230. Saya izin untuk melanjutkan ke faktor resiko dari inkontinensia urin pada lansia, di mana berbagai faktor dapat terjadi yang menyebabkan inkontinensia urin seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis, dan juga perilaku dari suatu individu. Pasien inkontinensia urin yang dievaluasi berdasarkan usia berkisar 60-74 tahun dalam penelitian
di tahun 2022, tubuh seseorang akan mengalami perubahan morfologi, fisiologis, dan juga biokimia yang pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan dan juga fungsi tubuh pada usia tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Seputra et al. Tahun 2019, di mana inkontinensia urin terjadi pada 46% populasi lansia dan paling sering terjadi pada usia 70-79 tahun. Nah, berdasarkan temuan tersebut, inkontinensia urin lebih sering terjadi menyerang perempuan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut didasarkan oleh fakta bahwa perempuan yang mengalami menopause akan mengalami penurunan kadar estrogen dalam tubuhnya. Dan hal tersebut akan menyebabkan penurunan kekencangan otot dasar panggul yang mempengaruhi terjadinya inkontinensia urin pada wanita. Baik, untuk faktor inkontinensia urin lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sini perkenalkan, nama saya Gede Permantia Prata Putra dengan 3 digit NIM terakhir 115. Saya izin melanjutkan dari faktor risiko inkontinensia urin pada lansia. Dimana dari penelitian yang dilakukan oleh Suyanto pada 2019 menunjukkan inkontinensia urin paling banyak terjadi pada perempuan lanjut usia. Dimana inkontinensia urin stres yang terjadi ketika tekanan perut meningkat adalah jenis inkontinensia urin yang paling umum terjadi pada wanita. Inkontinensia urin mendesak terjadi yang disebabkan oleh otot detrusor yang berkontraksi tanpa disengaja selama fase pengisian. Di mana untuk perempuan 4 kali lebih mungkin mengalami inkontinensia urin dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, dari penelitian menurut Purba dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan angka kejadian inkontinensia urin meningkat dengan adanya penyakit penyerta, seperti salah satunya itu obesitas, karena peningkatan lemak perut yang akan mempengaruhi tekanan intraperut sehingga terjadi peningkatan tekanan ketegangan pada saraf dan otot dasar panggul. Selanjutnya, penelitian tersebut juga menunjukkan hipertensi memiliki hubungan dengan angka kejadian inkontinensia urin. Sebab penderita hipertensi biasanya akan menggunakan obat-obatan seperti alpha blocker, diuretik, dan kalsium channel blocker yang akan menyebabkan peningkatan buang air kecil akibat produksi urin yang lebih banyak sehingga tekanan pada kandung kemih semakin besar dan menyebabkan terjadinya inkontinensia urin. Selanjutnya, menurut Herawati dan teman-teman pada tahun 2023, penderita diabetes mellitus bisa mengeluarkan urin 5 kali lipat lebih dari jumlah normal, di mana jika pasien mengalami poliuria dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penderita diabetes mellitus mengalami inkontinensia urin juga. Baik, sekian dari saya. Baik, berikutnya saya izin melanjutkan mengenai pemeriksaan fisik pada inkontinensia urin pada lansia, di mana diagnosis dari inkontinensia urin ini dapat dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik umum, dan juga pemeriksaan fisik khusus. Untuk yang pertama itu terdapat pemeriksaan umum, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi terdapatnya tanda-tanda kelemahan, gangguan mobilitas, ataupun apabila terdapat penyakit sistemik seperti diabetes, dan juga dilakukan evaluasi fungsi kognitif untuk mendeteksi kemungkinan gangguan seperti demensia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan ini meliputi palpasi kandung kemih untuk mendeteksi apabila terdapat distensi yang dapat menunjukkan retensi urin. Selanjutnya juga terdapat pemeriksaan nyeri tekan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan infeksi saluran kemih atau masalah organ lain. Lalu ada pemeriksaan genitalia dan perineum, di mana pada wanita dilakukan pemeriksaan untuk tujuannya adalah untuk mendeteksi prolaps organ panggul. Lalu pada pria itu dilakukan untuk mengevaluasi pembesaran prostat atau apabila terdapat tanda-tanda obstruksi saluran kemih. Lalu di pemeriksaan ini juga diperiksa pula kondisi kulit untuk memastikan tidak ada iritasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan neurologis, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan mengukur kekuatan otot dasar panggul untuk mengetahui kemampuan pasien dalam melakukan kontraksi otot. Lalu terdapat pemeriksaan rektal, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai tonus otot sfinkter anal dan mendeteksi adanya massa otot atau pembesaran prostat. Kemudian dilakukan pemeriksaan khusus yang meliputi tes batuk, tes popok, dan pemeriksaan fit pelvis untuk mengevaluasi otot-otot yang terlibat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Gadis Narayondari dengan NIM 23025111027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode diagnosis inkontinensia urin pada lansia.
di mana yang pertama tahapannya tentu anamnesis terlebih dahulu, apakah terdapat stres inkontinensia di mana keluarnya urin kecil saat aktivitas fisik seperti batuk ataupun saat berjogging, di mana apakah terdapat juga urge inkontinensia di mana keluar urin yang banyak, mendadak dan terjadi saat tidur. Kemudian yang kedua, dilakukanlah pemeriksaan fisik untuk melihat apakah terdapat abnormalitas dan pembesaran di rektal, genitalia, dan juga daerah abdomen yang dapat menyebabkan atau menambah keadaan masalah pada inkontinensia. Di mana yang ketiga, dilakukan pemeriksaan urinalisis, di mana hal ini dilakukan untuk menghindari adanya infeksi saluran kemih, batu buli-buli, dan juga tumor pada kandung kemih. Selanjutnya adalah yang dilakukan pengecekan daftar harian berkemih, di mana hal ini dilakukan pencatatan frekuensi, volume urin, apakah terdapat nokturia, dan juga keinginan berkemih selama 4-5 hari. Kemudian yang kelima dilakukan tes batuk, di mana kandung kemih akan diisi sebanyak 250 ml cairan steril, lalu penderita diminta untuk batuk atau falsafa untuk observasi urinnya keluar. Kemudian yang keenam adalah tes pembalut atau PET test, di mana ini menilai jumlah urin yang keluar menggunakan piridium atau urin yang berwarna orange. Baik, selanjutnya yang ketujuh dilakukan uretrosistoskopi, di mana ini memeriksa mukosa kandung kemih dan juga uretra, atrofi, polip, radang ataupun keganasan. Kemudian yang kedelapan dilakukannya intravenous speleogram, di mana ini mendeteksi apakah terdapat penyempitan uretra atau pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Kemudian yang terakhir adalah dilakukannya ultrasonografi atau USG untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelainan pada leher kandung kemih dan juga instabilitas otot-otot detrusor. Baik dokter, izin melanjutkan. Nama saya Octavio Jero Jati dengan NIM terakhir 001. Saya izin untuk menjelaskan tipe-tipe inkontinensia urin pada lansia. Yang pertama adalah tipe tekanan. Tipe tekanan ini keluar involunteer karena peningkatan tekanan intravesika melebihi tekanan maksimal penutupan uretra pada saat otot kandung kemih ini tidak terkontraksi. Ini biasanya itu terjadi ketika bersin, tertawa, ataupun batuk. Berikutnya adalah tipe urgensi. Ini itu adalah keinginan untuk berkemih yang kuat muncul tiba-tiba disertai dengan keluarnya urin. Nah, UI tipe ini diperantai oleh 3 jenis mekanisme, yaitu overaktivitas detrusor, compliance detrusor yang rendah, dan hipersensitivitas dari kandung kemih. Baik, saya izin melanjutkan mengenai tipe-tipe inkontinuitas urin pada lansia. Sebelum perkenalkan, saya Nicholas adalah Tambunan dengan 3 digit NIM 204. Jadi yang ketiga itu ada namanya tipe overflow. Tipe overflow ini atau tipe campuran berkaitan dengan otot detrusor yang kurang aktif atau tidak kontraktil, sehingga proses berkemih menjadi tidak lengkap. Kemudian terjadi retensi urin dan overdistensi kandung kemih. Penyebab tipe ini itu sangat bervariasi, antara lain impaksi feses, kelemahan otot vesika, penyakit neurologis seperti neuropati diabetik, trauma sumsum tulang belakang, sklerosis multiple, serta penggunaan obat tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Frisyeni Amanda Mangula dengan 3 digit terakhir 053. Baik, untuk pencegahan inkontinensia urin pada lansia, yang pertama kita bisa mempertahankan berat badan dan juga dengan melakukan olahraga yang teratur dan makan makanan yang sehat. Kemudian kita bisa melakukan latihan lantai panggul dan untuk menguatkan otot, atau juga dengan melakukan senam sehari di rumah. Kemudian kita bisa hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi, dan juga alkohol. Dan kita juga harus menghindari makanan-makanan yang asam seperti kari dan juga jeruk karena dapat menyebabkan iritasi kandung kemih. Kemudian tidak menahan saat ingin buang air kecil, dan hindari mengangkat beban yang terlalu berat yang menyebabkan otot panggul itu menjadi tegang. Kemudian kita harus makan makanan yang berserat sehingga tidak terjadi sembelit, dan kemudian untuk hindari juga merokok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Penanganan inkontinensia urin pada lansia dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain yang pertama yakni mengurangi faktor resiko, identifikasi dan pengurangan faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi inkontinensia. Kemudian bisa juga melalui mempertahankan homeostasis, yakni menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga yakni kontrol inkontinensia, yakni menggunakan teknik dan strategi untuk mengontrol frekuensi buang air kecil. Yang keempat, modifikasi lingkungan, yakni mengubah lingkungan sekitar untuk memudahkan akses ke toilet. Selain itu, yang kelima,
bisa melalui medikasi, yakni penggunaan obat-obatan yang dapat membantu mengatasi gejala inkontinensia. Selain itu, bisa juga melalui latihan otot pelvis, yakni melakukan latihan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul. Yang terakhir, melalui pembedahan. Dalam beberapa kasus, tindakan bedah mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang mendasari dari inkontinensia tersebut. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan, namun sebelum itu perkenalkan saya Gusti Ngurah Bagus Ananta Suryadi Putra dengan 3 digit NIM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari presentasi hari ini. Adapun simpulan dari presentasi ini adalah inkontinensia urin adalah masalah yang sering terjadi terutama pada lansia dikarenakan otot-otot kandung kemih yang cenderung menjadi lebih lemah. Faktor risiko terjadinya inkontinensia urin bersifat multifaktorial, beberapa diantaranya disebabkan karena usia, kondisi medis, jenis kelamin, dan perilaku. Metode diagnosis dari inkontinensia urin adalah dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, urinalisis, daftar harian berkemih, tes batuk, tes pembalut, uretrosistoskopi, intravenous pilogram, dan USG. Inkontinensia urin dibedakan menjadi 2 tipe, yakni tipe yang murni dan transien. Tipe murni dibagi lagi menjadi tipe stres, urgensi, dan overflow. Adapun cara untuk mencegah inkontinensia urin itu dapat dilakukan penjagaan berat badan, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, memilah asupan makanan, dan menghindari mengangkat beban berat. Selain itu, terdapat beberapa upaya penanganan inkontinensia urin seperti mengurangi paparan faktor risiko, modifikasi lingkungan, senam Kegel, dan juga pembedahan. Selanjutnya, dari student project yang kami buat, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan. Yang pertama, kami menyarankan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara upaya edukasi yang lebih intensif mengenai inkontinensia urin pada lansia, terutama bagi lansia, keluarga dengan lansia, ataupun caregiver. Saran kedua, kami menyarankan adanya pelaksanaan pemeriksaan dan juga deteksi dini dari inkontinensia urin pada lansia. Ini bertujuan untuk memudahkan penanganan sebelum timbul dampak merugikan lainnya. Dan yang ketiga, kami menyarankan agar pemerintah melaksanakan riset dan inovasi lanjutan mengenai inkontinensia urin pada lansia supaya nantinya dapat dilaksanakan penanganan yang lebih terjangkau dan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan quality of life dari pasien tersebut. Baik, mungkin sekian dokter presentasi yang dapat saya dan rekan-rekan saya dari SGD A1 sampaikan mengenai inkontinensia urin pada lansia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih banyak.